Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Di akhir bulan Desember ini banyak di antara kita yang mencari referensi tentang kegiatan ketahanan pangan, yaitu untuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa itu 20%-nya untuk kegiatan ketahanan pangan. Di antara referensi yang dapat kita jadikan rujukan untuk memutuskan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan pangan, maka kita dapat membaca yaitu Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian kita juga dapat membaca Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Di dalam undang-undang ini maupun PP 2015 Nomor 17 ini dijelaskan banyak hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Mulai dari definisinya, ketahanan pangan dan gizi itu apa? Tentu ini memang berkaitan erat antara ketahanan pangan dan gizi, dan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta PP 2015 Nomor 17 ini pula konten-konten saya sebelumnya, materinya saya ambil dari dua peraturan ini. Juga saya ambil dari beberapa catatan hasil kajian dari bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian. Nah, ini banyak sekali kita akan temukan tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Contohnya adalah cadangan pangan, ada cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah, kemudian cadangan pangan pemerintah desa juga ditemukan. Dan yang paling utama untuk dibaca yang berkaitan dengan ketahanan pangan dari dana desa 20% itu diantaranya pasal 14 ini, yaitu cadangan pangan pemerintah desa atau CPPD. Kemudian bentar, saya cari dulu. Nanti ini filenya akan saya upload di link deskripsi. Silakan nanti di download ya linknya, sudah saya siapkan nanti. Nah, ini juga yang saya baca sebagai referensi. Ketahanan pangan itu dilakukan dengan cara penganekaragaman pangan. Nah, penganekaragaman pangan itu dilakukan dengan cara penetapan kaidah penganekaragaman, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengembangan lokal, pengenalan jenis pangan baru, pengembangan diversifikasi usaha tani, peningkatan ketersediaan akses benih dan bibit tanaman, sampai ini ya, pengembangan industri pangan dan berbasis pangan. Kawan-kawan Bapak Ibu juga bisa mencari informasi di daerah kabupaten atau kota masing-masing tentang peraturan bupati yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ada beberapa kabupaten yang memang sudah memiliki regulasi turunan dari PP nomor 17 tahun 2015 ini tentang ketahanan pangan dan tentang gizi. Namun ada beberapa pula kabupaten yang tidak punya regulasi berupa perda maupun perwali kota maupun peraturan bupati. Ini nanti filenya sekali lagi saya informasikan akan saya taruh link downloadnya di deskripsi di bawah judul. Klik saja
judul saat Anda memutar video saya, nanti di bawahnya akan muncul link untuk download. Juga ada pembahasan masalah distribusi pangan, pengembangan sistem distribusi, pengembangan sarana distribusi, pengembangan kelembagaan distribusi pangan, pengelolaan sistem distribusi pangan, perdagangan pangan. Cukup bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat menurut saya apa yang dibahas di dalam PP 17 tahun 2015 ini tentang ketahanan pangan dan gizi sebagai referensi kita menentukan kegiatan yang akan kita biayai dari dana desa paling sedikit 20%. Sebenarnya di Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu sudah disebutkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani. Kegiatannya yaitu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta pembangunan lumbung pangan. Kemudian yang berkaitan dengan pengembangbiakan peternakan. Tapi tidak semua wilayah di negara kita itu, desa-desa di negara kita itu potensinya sama atau cocok dengan rekomendasi yang ada di dalam peraturan Menteri Desa, sehingga harus ada alternatif lain, pilihan-pilihan lain yang tidak bertentangan atau dengan kata lain diperbolehkan, diizinkan, dan memang memenuhi prinsip kegiatan ketahanan pangan. Misalnya untuk kegiatan peternakan sapi di desa tertentu mungkin saja sumber pakan sulit, sehingga kalau misalnya dilakukan kegiatan ketahanan pangan dengan ternak sapi, ternak kambing, atau ternak kebo, bisa jadi kosnya akan lebih tinggi, tidak cocok misalnya, karena sumber pakannya harus dari luar desa. Nah, itu akan menjadi proses pengelolaan ternak sapi untuk ketahanan pangan tidak tercapai karena sumber pakannya tidak tersedia di lokasi desa itu sendiri. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe untuk menerima informasi berikutnya. Kalau saya upload pasti akan dapat pemberitahuan otomatis. Baik undang-undangnya ini maupun PP-nya akan saya taruh linknya di deskripsi. Jika tayangan ini atau peraturan ini dirasa penting untuk diketahui oleh orang lain, oleh kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, silakan untuk dibagikan linknya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak.